Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi. Dan kelompok 1 terdiri dari anggotanya yaitu: Hai, nama saya Nisa Widining Tias, NIM B119326. Saya Supriani Berstepu dengan NIM B100194448. Saya Yuliana Rahmawati, NIM B1001934. Saya Preti Turi dengan NIM B1001946. Saya Muhammad Haris Fajri, NIM B100190056. Saya Pina Panduwinata Tamba dengan NIM B100194444. Nama saya Junita Ananda Gulo, NIM B1001940. Saya Sundari Sinawasi dengan NIM B1001936. Kami di sini menjelaskan mengenai hukum pemerintah daerah dalam penataan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebelum itu, terima kasih untuk Bapak Rustian Musawirya yang sudah memberi tugas kelompok ini kepada kami. Pembentukan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. Pemekaran daerah dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah di dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Secara keseluruhan, ada beberapa syarat dalam pelaksanaan pemekaran daerah yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Syarat administratif, yaitu merupakan syarat yang berkenaan dengan persetujuan dalam pemekaran daerah. 2. Syarat teknis, merupakan syarat yang meliputi faktor akan menjadi dasar pembentukan daerah atau pemekaran wilayah, mencakup kemampuan ekonomi potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan luas daerah, pertahanan, dan keamanan. 3. Syarat fisik, meliputi persyaratan mengenai jumlah desa atau jumlah kecamatan dan terdapat di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang akan melakukan pemekaran daerah. Penggabungan daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat. Penggabungan daerah kabupaten atau kota yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif. Penggabungan daerah provinsi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan diusulkan secara bersama oleh gubernur yang di daerahnya akan digabungkan kepada pemerintah pusat, DPR RI
atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif. Penggabungan daerah berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat dilakukan dalam hal daerah atau beberapa daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Pengertian teritorial reform tidak hanya terbatas pada pemekaran, pemecahan, maupun penggabungan wilayah. Ada aspek yang lebih penting pada teritorial reform dari yang sekedar berurusan dengan batas wilayah, yaitu penguatan kapasitas institusi. Ini penting menjadi substansi reform itu sendiri karena pada dasarnya setiap perubahan teritori dan batas wilayah selalu memiliki konsekuensi institusional, baik yang menyangkut administrasi publik, government, maupun konstituen. Oleh karena itu, penguatan kapasitas governance di daerah yang baru terbentuk menjadi sangat krusial dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam governance, government, market, civil society. Kapasitas governance menjadi penting bagi daerah baru, bukan saja diorientasikan bagi kepentingan lokal, tetapi lebih jauh dalam interaksinya dengan institusi nasional dan internasional. Meski disadari, seringkali gerakan pemekaran pada awalnya bersifat penegasan identitas dan didorong oleh nilai-nilai kelokalan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian terdapat beberapa kesalahan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.